Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, hari ini 20 Jumadal Ula 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 Desember 2021. Walhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Ikhwah sekalian rahimakumullah, ada ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebutkan di surah As-Saff ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian menjadi penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata kepada pengikutnya, pengikut setianya yang disebut oleh Allah sebagai hawariyin, siapa di antara kalian yang menjadi penolong Allah, penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Mereka al-hawariyun menjawab, kamilah penolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian Bani Israel beriman dan sebagian lagi kafir. Allah menguatkan dan menampakkan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan nikmatnya kepada kita tidak terhingga. Semua apa yang ada di hadapan kita ini merupakan nikmat Allah yang paling banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Karena iman merupakan
izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur risala alladziina la ya'qilun. Tidaklah satu jiwa itu beriman kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk beriman kepada dirinya. Dengan iman itulah kemudian kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dengan itu semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah yang terpencil yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barangkali ada dosa-dosa yang Allah ingatkan kepada hamba-hambanya. Karena tidak ada musibah tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Dan sebab itu biasanya dilakukan oleh umat manusia dengan sadar atau tidak sadar. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, entah itu kerusakan alam ya, atau kerusakan moral, baik itu di daratan maupun di lautan, yang dilakukan oleh segelintir tangan manusia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan. Ya, peringatan-peringatan ini tujuannya tidak lain ialah untuk ya, mengembalikan mereka yang lupa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi kadang-kadang musibah itu jangan dilihat dari sisi negatifnya saja, tapi lihat dari sisi positifnya. Kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Hambanya mau menyimpang, maka kemudian diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diluruskan, yang kemudian dipanggil oleh Allah seluruh komponen kaum muslimin ke daerah ini untuk saling bahu-membahu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-hambanya yang selalu berjuang di jalannya, yaitu diibaratkan seperti apa? Ya, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun dengan rapi. Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minu lil mu'mini ya, kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya diibaratkan seperti bangunan yang berdiri tegak. Bangunan ini yang kita lihat sekarang ini terdiri pasir, mungkin daerah sini banyak pasirnya, batanya, semennya, sampai seluruhnya, sampai atapnya. Orang mukmin seperti itu semua, masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Dan inilah ya, tujuan kita ya, datang kemari tidak lain ialah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh fa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan naddahu li liqa'i ahkamil hakimin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekalian, ini sekarang di bulan Desember, banyak sekarang isu-isu yang kemudian tarik-menarik satu sama lain, terutama berkenaan dengan agama sebelah. Yang kita sebagai umat Islam belajar dari bencana ini. Diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah sangat besar kepada siapa saja yang menyekutukan Allah dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan definisi ikhlas dengan 4 ayat di surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu bahwasanya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Kemudian yang kedua, Allahus Samad, hanya Allah yang dijadikan tempat bergantung. Kemudian ayat yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah membantah pernyataan hamba-hambanya, lam yalid wa lam yulad, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, mempunyai keturunan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di ayat yang keempat Allah mengatakan tidak ada sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan yang setara dengan Allah Subhanahu. Orang kafir itu cuma 2 bagian, Pak. Orang kafir dari ayat ini hanya 2 bagian saja. Enggak ada kafir berikutnya. Orang kafir ini disebutkan oleh Allah di surah sebelumnya, surah Al-Bayyinah. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir itu yaitu dari ahlil kitab. Ahlil kitab yaitu yang mengatakan Allah beranak pinak, punya keturunan. Allah bantah di ayat ketiga tadi surah Al-Ikhlas. Kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik selain ahlul kitab, agamanya apa saja. Bahkan kalau seandainya ada kemudian muncul dari satu daerah yang beribadah kepada selain Allah, percaya benda atau hewan sama, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikin, dan mereka adalah orang-orang musyrik. Bagaimana kata Allah? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu apa? Di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang seburuk-buruknya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka antum sekarang ini bukan hanya diuji oleh Allah dengan uji bencana alam, tapi diuji oleh Allah dengan ujian daripada keyakinan, akidah ini, yang oleh Rasulullah SAW selalu diingatkan setiap khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.
Antum ikhwah sekalian sebagai relawan di sini bukan hanya membantu jasmani atau fisik, tapi juga membantu untuk menjaga rohani dan yang non fisik. Karena itu yang paling penting, yang paling utama. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ini ujian dan cobaan yang paling berat adalah ujian akidah, keyakinan kita ini. Ya, jangan kita ikut dengan agama mereka, apalagi sekarang ini dengan berbagai macam cara, dengan bantuan-bantuan yang kemudian merusak akidah. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak yang ada di sini, insyaallah kita mayoritas, insyaallah semua akan tergerak membantu di sini. Yakinlah, kita semua berempati, kita semua ingin mencari pahala. Makanya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah, setiap hari dia minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Disebutkan nanti oleh Allah di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu apa? Kita dikumpulkan, mudah-mudahan doa-doa kita di surah Al-Fatihah yang minimal 17 kali kita membacanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita dengan para nabi, sahabat nabi, para syuhadanya yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah orang-orang yang layak untuk dijadikan sahabat di dunia maupun di akhirat. Ini teman-teman sekalian, ini kalau kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqamah di jalannya, selalu berkumpul dengan saudara kita yang seiman, kata Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ulaika ashabul jannah khalina fiha, ya, mereka adalah penghuni-penghuni surga yang bakal kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian renungan Jumat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ila syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'na a'da'ad-din minal kafirin wal musyrikin wal munafikin wasiin wasyu'in. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wa na'udzubika an nuradda ila adalil umuri wa na'udzubika min fitnatud dunya wa na'udzubika min adzabil qabri. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimussalah.